Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Malam Misteri. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah dengan judul Pesugihan Kepala Sekolah. Saya ucapkan selamat mengikuti. Saat itu, Ajeng sedang mengemasi buku-bukunya dan masukkan ke dalam tasnya. Namun, ketika Ajeng melewati ruang kepala sekolah, Ajeng mencium bau harum kemenyan. Siapa ya yang membakar dupa? Pikir Ajeng. Iseng-iseng, Ajeng mengintip jendela ruang kepala sekolah yang merupakan asal dari sumber bau itu. Betapa terkejutnya Ajeng ketika dia mengintip. Dia melihat Pak Rudi yang merupakan kepala sekolahnya itu sedang duduk bersila, tangannya bersedekat dan di depannya ada kemenyan, kembang-kembang, dan banyak pernak-pernik sajen lainnya. Melihat hal itu, Ajeng langsung berlari menjauh. Dia sangat merasa takut. Namun, ketika sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba dia melihat Pak Rudi sudah berada di situ. Ajeng sangat kaget sekali. Lah, terus siapa tadi yang berada di ruang kepala sekolah? Pak Rudi langsung memanggil Ajeng. Ajeng, sini sebentar. Dengan sedikit ketakutan, Ajeng berjalan menghampiri Pak Rudi. Ada apa, Pak? Tanya Ajeng. Apa ada yang bisa saya bantu? Kemudian Pak Rudi berkata, begini Ajeng, ini tadi terus terang mobil Bapak tiba-tiba bannya kempes dan ternyata Bapak lupa membawa dongkrak. Ini Bapak nebeng kamu saja ya, naik mobil kamu. Ajeng menjawab, oh iya Pak, silakan, jawab Ajeng. Kemudian Pak Rudi dan Ajeng masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Pak Rudi bertanya, kamu kok pulangnya paling akhir tadi, Jeng? Kemudian Ajeng menjawab, iya Pak, tadi sebenarnya sudah mau pulang, ternyata ada buku saya yang ketinggalan di kelas, jawab Ajeng. Kemudian mobilnya Ajeng sudah sampai di depan rumahnya Pak Rudi. Terima kasih ya, Jeng. Sama-sama Pak, jawab Ajeng. Kemudian Ajeng melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ketika Ajeng mau turun dari mobilnya, tiba-tiba dia melihat HP di depan kursi belakang mobilnya tempat Pak Rudi tadi duduk. Oh, ini mungkin HP-nya Pak Rudi ya yang jatuh, kata Ajeng dalam hati. Tiba-tiba Ajeng teringat kejadian ketika dia lewat ruang kepala sekolah tadi dan melihat Pak Rudi komat kamit membaca mantra. Tadi sedang apa ya Pak Rudi? Kok komat kamit membaca mantra? Akhirnya Ajeng dengan ragu-ragu membuka HP-nya Pak Rudi. Kemudian Ajeng membuka WA dan menemukan chattingan yang sangat mencurigakan, di mana di dalam chattingan itu Pak Rudi sedang chatting bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Mbah Jambrong. Dalam chattingan mereka, Ajeng baru tahu kalau ternyata Mbah Jambrong ini adalah seorang dukun yang menjadi perantara pesugihan Pak Rudi. Ternyata selama ini Pak Rudi menganut ritual pesugihan. Dari obrolannya itu terbaca kalau Pak Rudi sedang merencanakan sesuatu, di mana Mbah Jambrong menyuruh Pak Rudi mencarikan tumbal 2 orang. Itu adalah syarat jika ingin ritual pesugihannya itu berhasil. Tumbal 2 orang ini harus disediakan di malam Jumat Kliwon, tepat antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Dan di dalam obrolan itu, Pak Rudi merencanakan kalau tumbalnya akan diserahkan di toilet sekolah nanti di waktu yang ditentukan, yaitu malam Jumat Kliwon antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi.
Tiba-tiba Ajeng baru ingat kalau malam Jumat Kliwon itu berarti besok lusa, yaitu acara kemah di sekolahan. Akhirnya Ajeng mengambil kesimpulan kemungkinan besar Pak Rudi akan mengambil tumbal mencari korban di toilet sekolah pada malam acara kemah. Dan acara kemah ini berlangsung selama 3 hari. Dan dari obrolan chattingan WA itu Ajeng mengetahui kalau 2 orang tumbal itu harus diambil satu-satu di setiap malamnya. Jadi 2 hari berturut-turut kemungkinan akan mencari korban. Dan Ajeng pun juga sempat membaca kalau Mbah Jambrong itu juga berkata jika Pak Rudi gagal memberikan tumbalnya, maka Pak Rudi akan menjadi penggantinya. Setelah membaca semua obrolan itu, tangan Ajeng gemetar. Dia langsung melempar HP-nya itu ke kursi belakang mobilnya. Waduh, bagaimana ini? Apa HP ini aku kembalikan ke Pak Rudi? Atau aku pura-pura tidak tahu saja kalau HP ini jatuh? Nanti kalau aku kembalikan, nanti dikira aku sudah membaca semua chattingan HP-nya. Akhirnya Ajeng mengembalikan HP itu ke posisi semula, yaitu di depan jok belakang mobilnya. Kemudian Ajeng berangkat ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah mandi, Ajeng masuk ke kamarnya untuk istirahat. Beberapa menit kemudian, baru saja dia berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba Ajeng mendengar ada suara mengetuk pintu. Kemudian Ajeng pergi ke ruang tamu untuk membuka pintu, dan ternyata yang datang adalah Pak Rudi. "Oh, Pak Rudi, ada apa ya Pak?" tanya Ajeng. Kemudian Pak Rudi berkata, "Begini Ajeng, tadi kan saya nebeng di mobilmu. Apa kamu melihat HP-ku ada di mobilmu? Soalnya aku cari HP-ku tidak ada. Di tas, di rumah juga tidak ada. Kemungkinan besar jatuh di mobilmu, Jeng." Begini saja Pak, Bapak cek saja mobil saya, kata Ajeng. Kemudian Ajeng mengantarkan Pak Rudi ke garasi. Pak Rudi terlihat sangat gembira ketika dia menemukan HP di depan jok belakang mobilnya Ajeng. "Oh, syukurlah Pak kalau begitu." Kemudian Pak Rudi pamit. Keesokan harinya Ajeng bertemu Raka, dan Ajeng pun menceritakan pengalamannya kemarin. Setelah Ajeng menceritakan pengalamannya itu, Raka benar-benar bingung karena dia sangat sulit untuk mempercayai cerita atau pengalaman yang diceritakan Ajeng. Akan tetapi, selama dia bergaul dengan Ajeng, Raka sangat mengenal sekali kalau Ajeng ini tidak pernah berbohong. Raka pun masih bimbang. Kemudian Ajeng memohon Raka agar membatalkan acara kemah 3 hari di sekolahan itu. Tentu saja Raka tidak bisa menuruti permintaan Ajeng itu, karena itu sudah menjadi keputusan rapat bersama, sudah diagendakan sekolah, dan sudah menjadi acara yang resmi. Ajeng pun akhirnya pasrah dan meminta Raka untuk menjaga toilet sekolah pada malam hari yang ditentukan. Untuk permintaan yang ini sepertinya Raka menyanggupinya. Akhirnya malam Jumat Kliwon pun telah tiba dan acara kemah sudah dimulai. Malam itu acara api unggun berlangsung dengan meriah. Ketika waktu sudah menuju jam 11 malam, Ajeng mengingatkan Raka agar tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Walaupun sebenarnya Raka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ajeng, tapi demi menghargai Ajeng, dia pun akhirnya menuruti permintaan Ajeng. Raka pun bersama kedua temannya berjaga-jaga di toilet dan melarang siapapun untuk masuk toilet, sampai pada suatu saat datanglah Rini. Saat itu Rini benar-benar perutnya sangat sakit sekali dan ingin buang air besar. Raka pun ingin menahan Rini agar tidak masuk toilet, tapi Rini benar-benar tidak tahan. Akhirnya Rini tetap nekat menerobos Raka dan Ajeng, dan masuklah Rini ke dalam toilet. Tiba-tiba Ajeng dan Raka melihat sosok tinggi besar dan hitam juga ikut masuk ke dalam toilet.
Melihat hal itu, Ajeng langsung berteriak sekeras-kerasnya, yang membuat semua siswa peserta kemah berlarian menghampiri Ajeng. Orang-orang bertanya, kenapa Ajeng berteriak seperti orang kesurupan? Ajeng tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunjuk-nunjuk tangannya, terus menunjuk-nunjuk ke toilet. Akhirnya orang-orang membuka toilet, namun pintu toilet ternyata terkunci. Akhirnya toilet pun didobrak, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat di dalam toilet itu ternyata Rini tergantung. Di lehernya terikat tali dan tergantung di langit-langit toilet. Rini pun tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah kejadian itu, Raka terlihat sangat menyesal. Dia meragukan apa yang diucapkan Ajeng. Ternyata apa yang diucapkan Ajeng itu terbukti. Tapi tentu saja Raka dan Ajeng tidak bisa langsung menuduh Pak Rudi sebagai pelakunya. Karena hal ini tentu saja akan menjadi bahan tertawaan dan akan menjadi bumerang bagi mereka. Karena mereka akan dituduh memfitnah. Raka dan Ajeng terlihat duduk di kursi lapangan basket. Mereka berdua duduk tapi sama-sama diam. Sepertinya mereka berdua sama-sama berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah ini. Mereka tahu kalau malam berikutnya, yaitu besok malam, kejadian itu pasti akan terulang kembali. Tapi mereka benar-benar menemui jalan buntu. Mereka terus berpikir bagaimana bisa mencegah hal itu terjadi. Ajeng, kata Raka memecah kesunyian. Iya Raka, jawab Ajeng. Bagaimana ini? Apa kamu punya solusi? Tanya Raka. Entahlah. Aku tidak tahu Raka. Aku tidak tahu apa sebaiknya kemah ini kita hentikan saja, kata Ajeng. Kemudian Raka menjawab, aku juga berpikiran seperti itu Ajeng, tapi aku tidak punya kuasa. Aku sama sekali tidak bisa untuk menghentikan perkemahan ini. Semua berada di tangan Pak Rudi. Tapi aku akan mencoba merapatkan hal ini dengan teman-teman semua dan membujuk mereka agar perkemahan ini dihentikan saat ini juga. Kemudian Raka mengumpulkan teman-teman pembina pramuka, termasuk juga teman-teman anggota OSIS, dan mereka merapatkan kalau sebaiknya perkemahan ini dihentikan. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah Pak Rudi. Pak Rudi sangat marah sekali ketika para pembina pramuka dan anggota OSIS ini berniat menghentikan perkemahan. Pak Rudi tetap bersikukuh kalau acara kemah ini harus tetap berlanjut. Akhirnya Raka dan Ajeng pun hanya bisa pasrah karena mereka tidak mempunyai kuasa sama sekali. Keesokan paginya, Raka dan Ajeng pergi ke pasar untuk membeli peralatan-peralatan untuk keperluan kemah hari kedua nanti malam. Ketika Raka dan Ajeng sedang berbelanja di pasar, mereka bertemu tetangganya Raka yang merupakan seorang pegawai PLN. Mereka pun meluangkan waktu untuk ngobrol sebentar. Iseng-iseng Raka bertanya mengenai hal-hal kelistrikan kepada tetangganya itu. Tiba-tiba Raka mempunyai ide, bagaimana kalau perkemahan nanti malam itu digagalkan dengan memutus semua jalur listrik. Akhirnya Raka pun menanyakan hal kelistrikan kepada tetangganya itu dengan alasan ingin memperbaiki listrik di rumahnya. Tanpa menaruh curiga, tetangganya itu menjelaskan bagaimana cara memutus arus dan lain sebagainya, dan juga apa saja alat-alat yang diperlukan. Selesai mereka mengobrol, Raka mengajak Ajeng pergi ke toko besi untuk membeli alat-alat yang diperlukan. Ajeng pun bertanya kepada Raka, Raka, apa kamu serius ingin memutus arus listrik nanti malam di acara perkemahan? Ya Ajeng, karena ini jalan satu-satunya supaya tidak jatuh korban lagi, kata Raka. Tanpa sadar Ajeng memegang tangan Raka. Kamu yang hati-hati ya, aku tidak ingin kehilangan kamu. Refleks Ajeng langsung menutup mulutnya. Dia benar-benar keceplosan dan mukanya langsung memerah, dan sepertinya dia sangat malu sekali. Raka pun sepertinya kelihatannya juga agak bingung.
Dan Raka pun sepertinya juga salah tingkah dengan apa yang diucapkan Ajeng. "Maksudmu apa ya, Ajeng?" Ajeng langsung menyaut, enggak, lupakan saja, kata Ajeng gugup. Mukanya benar-benar sangat memerah menahan malu. Sore itu di halaman sekolah terlihat kesibukan persiapan kemah hari kedua. Terlihat Raka dan Ajeng sudah bersiap-siap dengan peralatannya. Dengan dibantu Ajeng, diam-diam Raka merusak dan memutus aliran listrik di sekolahnya sampai benar-benar rusak. Bahkan diesel sebagai cadangan listrik mati pun juga sudah dirusak Raka. Spontan saja kegiatan di sekolah malam itu langsung lumpuh. Mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa listrik. Karena mulai dari penerangan, internet, kebutuhan air semua mengandalkan listrik. Dan petugas PLN yang diundang juga tidak bisa berbuat banyak. Kata mereka, kerusakan cukup parah. Hanya pada siang hari saja mereka bersedia memperbaiki. Kemudian mau tak mau, akhirnya acara kemah pada malam hari itu batal. Semua peserta mengemasi peralatannya dengan penerangan seadanya dari senter HP masing-masing. Pak Rudi pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat mukanya pucat pasi. Dia seperti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Raka dan Ajeng hanya bisa diam dan berharap Pak Rudi tidak curiga pada mereka. Terlihat Pak Rudi seperti terburu-buru sekali. Dia masuk ke mobilnya dan memacu mobilnya sekencang-kencangnya. Melihat Pak Rudi memacu mobilnya, Raka dan Ajeng hanya bisa berpandangan. Akhirnya mereka pun pulang. Namun Raka baru ingat kalau ternyata motornya sedang dititipkan di pasar untuk membeli peralatan siang tadi. Ya, karena tadi siang untuk membeli barang-barang untuk merusak listrik itu ternyata lumayan banyak barang-barang yang diperlukan. Mereka tidak bisa membawanya dan akhirnya dibawa menggunakan mobilnya Ajeng. Akhirnya Raka pun nebeng mobilnya Ajeng dan berangkat ke pasar untuk mengambil motornya Raka. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Raka berkata, "Ajeng, bisakah kamu meminggirkan mobilmu sebentar di pinggir jalan? Aku ingin ngomong serius." Dengan hati bertanya-tanya, Ajeng pun meminggirkan mobilnya. "Mau tanya apa, Raka?" Raka pun kemudian bertanya, "Tadi siang kamu berkata tidak mau kehilangan aku. Apakah itu berarti tandanya aku boleh menyayangi kamu?" tanya Raka. Ajeng pun mukanya memerah. "Maksud kamu apa, Raka?" tanya Ajeng. "Begini, Ajeng. Selama ini kita tenggelam dalam kesibukan OSIS dan kita sering bersama dan itu membuat aku nyaman bersamamu, Ajeng. Namun aku benar-benar tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini ke kamu. Tapi ketika tadi siang kamu bilang tidak ingin kehilangan aku, terus terang kata-katamu itu benar-benar memberikan keberanian padaku untuk mengungkapkan perasaanku ini ke kamu. Ajeng, apakah aku boleh menyayangi kamu?" Sejenak Ajeng terdiam dan akhirnya Ajeng pun menganggukkan kepalanya. Melihat Ajeng menganggukkan kepalanya, Raka pun akhirnya lega. Namun rasa lega itu ternyata cuma beberapa saat. Karena tiba-tiba mereka berdua mendengar suara benturan yang sangat keras. Mereka melihat sebuah mobil menabrak pohon yang sangat besar di pinggir jalan. Spontan mereka pun keluar dari mobil dan menghampiri mobil yang menabrak pohon itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui ternyata mobil itu mobilnya Pak Rudi. Dan ketika Raka membuka mobil itu, terlihat Pak Rudi badannya sudah hancur terhimpit setir dan pintu mobil. Nyawanya benar-benar tak tertolong. Raka pun kemudian menelepon polisi dan ambulan. Kemudian datanglah orang-orang berkerumun menghampiri mobil yang menabrak pohon itu. Raka mengajak Ajeng untuk menjauhi tempat itu. Dan dari kejauhan, Raka dan Ajeng sempat melihat sosok hitam tinggi besar berdiri memandangi mayat Pak Rudi yang digotong para petugas dan ambulan. Sosok tinggi hitam besar itu sama persis dengan sosok yang masuk ke toilet ketika menjelang Rini gantung diri.
Entahlah ini sebuah kebetulan atau sekedar kecelakaan biasa, atau mungkin ini sebagai pengganti tunggal karena gagalnya perkemahan malam ini. Raka dan Ajeng sempat mengira-ngira, tapi akhirnya mereka tidak mempedulikan semua itu. Yang penting acara perkemahan sudah berhasil digagalkan, walaupun sebenarnya Raka dan Ajeng sangat menyesalkan apa yang terjadi dengan Pak Rudi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.